Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ayulia Wita Sasmita dari Prodi Ilmu Pemerintahan Angkatan 19 dari kelas A dengan NIM 1910511006. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang sejarah Muhammadiyah. Nah, ketika kita berbicara tentang sejarah, pastinya kita akan membahas tentang asal-usul dari Muhammadiyah itu sendiri. Tepatnya, apa itu Muhammadiyah? Nah, kita akan bahas secara 3 teori. Teori yang pertama adalah teori etimologis. Secara etimologis, Muhammadiyah itu merupakan dapat dilihat dari bahasanya, yaitu Muhammadiyah. Muhammad berarti Nabi Muhammad SAW, sedangkan ya atau menggunakan ya tak marbutoh yang dianggap sebagai pengikut. Nah, jadi secara etimologis, Muhammadiyah ini merupakan orang-orang pengikut ajaran Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, secara terminologis, secara doktrin banyak yang menganggap Muhammadiyah ini adalah anggaran dasar yang terdapat pada pasal 1 dan 2. Dan secara praksis, Muhammadiyah adalah gerakan Islam dan dakwah amar ma'ruf nahi munkar yang bersumber pada Al-Quran dan hadis serta gerakan tajdid. Jadi Muhammadiyah ini merupakan organisasi untuk memperjuangkan Islam. Di dalam Muhammadiyah ini juga memiliki prinsip amar ma'ruf itu mengajak dalam hal yang baik, sedangkan nahi munkar itu menolak yang buruk. Maka dari itu, Muhammadiyah ini mengambil prinsip yang dari amar ma'ruf. Muhammadiyah ini juga dikenal sebagai sang pencerah yang dapat kita lihat dari logo dan benderanya, yaitu Muhammadiyah itu dituliskan di logonya itu juga dikelilingi dengan simbol matahari. Jadi bisa dilihat juga dari marsnya yang berjudul dengan sang surya yang berarti mencerahkan. Muhammadiyah ini juga organisasi yang terbuka dan tidak sensitif dengan suatu pembaharuan. Di Indonesia mayoritas dengan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Namun karena Muhammadiyah ini merupakan organi Islam yang murni di Indonesia, jadi orang luar itu, maksudnya luar negeri gitu ya, banyak yang tidak mengenal Muhammadiyah ini, meskipun di luar sana itu banyak sekali organisasi Islam, misalnya tentang Sunni, Salafiyah, karena pasti di setiap daerah itu juga memiliki organisasi agama tertentu. Salaf dan Sunni akan menjadi satu dalam perpecahan umat di berbagai agama. Bahkan Islam ini juga terpecah belah menjadi 73. Nah, dari 73 tersebut yang selamat hanya satu, yaitu Ahlus Sunnati wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu merupakan golongan orang-orang yang mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW yang menggenggam erat. Dengan menggenggam ajaran tersebut, ada beberapa organisasi Islam yang menegakkan Islam secara keras sehingga bertentangan dengan budaya Indonesia. Namun berbeda dengan Muhammadiyah ini, karena Muhammadiyah ini sangat merangkul Islam sampai pada saat Muhammadiyah ini melakukan muktamar pada suatu daerah, muktamar tersebut menggunakan bahasa Jawa, jadi pasti kental sekali kan budayanya. Nah, ada tokoh bersejarah dari berdirinya Muhammadiyah ini, yaitu pendiri Muhammadiyah itu sendiri. Pendiri Muhammadiyah itu sendiri yaitu Kiai Ahmad Dahlan yang disebut sebagai pahlawan nasional. Latar belakang berdirinya Muhammadiyah di secara objektif yang bersifat internal, yaitu karena kondisi bangsa saat itu terjajah. Nah, dari faktor tersebut, berpikir mirisnya bangsa, maka dari itu Ahmad Dahlan melakukan pendidikan dan pemberdayaan dan berpikir bahwa Muhammadiyah ini harus ada. Secara faktor eksternal, karena kondisi bangsa saat itu sangat miris karena terjadinya penjajahan dari agama Hindu dan Buddha, maka dari situ terbesit untuk memurnikan kembali ajaran Islam.
Nah, kemudian melakukan pengembangan pendidikan di rumahnya sehingga pada saat itu diberontak oleh sekelompok masyarakat karena dianggap mengikuti orang kafir dikarenakan dengan alasan menggunakan peralatan kafir. Karena di zaman dulu hal tersebut itu tidak ada, gitu alasannya. Nah, sampai akhirnya Kiai Syiron itu datang ke tempat Ahmad Dahlan ini menanyakan perihal tersebut untuk memastikan tentang isu atau dari konflik tersebut. Nah, sesampainya di sana Kiai Syiron ini melihat adanya papan tulis, meja untuk belajar. Jadi Kiai Syiron pun juga menganggap bahwa Ahmad Dahlan ini mengikuti orang-orang kafir dan juga bisa dianggap kafir. Loh, kok bisa? Sedangkan waktu itu dia mau memurnikan Islam. Dan pada saat itu juga Ahmad Dahlan bertanya kepada Kiai Syiron. Karena sudah dianggap sebagai orang kafir, jadi dia tanya sama Kiai Syiron tersebut, Kiai berjalan menuju ke perjalanan kemari ini menggunakan apa? Berjalan kaki atau bagaimana? Ujar Ahmad Dahlan kepada Kiai Syiron. Nah, Kiai Syiron dengan lantang mengatakan hanya orang-orang bodoh yang melakukan hal tersebut dan berjalan kaki sejauh ini. Dan dijawablah oleh Ahmad Dahlan dengan tegas, bukankah kereta tersebut juga termasuk produk orang-orang kafir? Nah, dari situ kita bisa lihat pesan dari sejarah Muhammadiyah ini kita tidak bisa. Kiai Syiron pun terdiam dan mengajak orang-orangnya kembali pulang ke desanya. Nah, sekian sejarah Muhammadiyah. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Okay?